Shalom, selamat pagi kita semuanya. Karena ini adalah minggu keluarga, dimohon kita duduknya per keluarga. Duduknya kita jangan pisah-pisah, tapi satu keluarga, suami istri, anak. Kalau tidak muat ya anaknya di belakang, tapi diupayakan duduknya per keluarga. Karena kita minggu keluarga. Terima kasih. Kita kembali berlatih dari kertas suara bisa dilihat nomor 10 PKJ 289. Terima kasih padamu Tuhan.
puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ku tempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih.
Selamat hari Minggu, menginang semua. Mungkin yang di belakang bisa maju ke depan, Bapak Ibu. Biasanya di depan itu berkatnya makin besar. Yang di belakang mungkin. Baik Bapak Ibu semua, pada saat ini kita masuk di minggu keluarga. Jadi diharapkan masing-masing keluarga untuk duduk bersama, yang bersama-sama dengan keluarganya. Dan juga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang untuk yang pertama kali beribadah di AKBP Mampang Perapatan. Pada saat ini juga kita mempersembahkan amplop untuk keluarga dan juga untuk gotiman. Nanti akan diserahkan pada saat kalian kedua dan pada saat setelah bersalaman. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu untuk semua warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang bagi warga jemaat yang hari ini baru beribadah di gereja ini. Sungguh sukacita besar kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Maut telah diakhiri, kehidupan baru menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan mengantar kita memasuki bulan baru dengan tema bulan ini, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian baru manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dengan penuh rasa syukur atas limpahan kasih setianya yang besar dan tanpa sujud Bersama keluarga terkasih duduk dan berdoa di dalam rumah Tuhan. Mensyukuri berkat yang turun dalam keluarga, kebersamaan, pergumulan dan berjuang bersama. Layaklah kita menyanyikan lagu Allah Pencipta Semesta dan saling bersalaman dengan keluarga kita. Tuhan bersukacita, bersorak-sorai selamanya. Semua yang berada dalam naungan Tuhan akan bersukacita. Marilah kita mencintai persekutuan dengan kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Marilah kita menyanyi, memuji Tuhan dari buku nyanyian AKBP nomor 18. Setiap
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 630. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Yesaya 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37.
Dalam kerendahan hati, kami datang menghadap Tuhan, mengingat akan pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami dan terhadap keluarga, suami, istri, anak, tangan bergelimang dosa, begitu juga hati, baik mata, tubuh serta jiwa tak layak di hadapan-Mu. Dalam kerendahan hati, marilah kita berdoa mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Kepadamu, kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Oh
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jambu, yang meleleh ke jambu Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita dengarkan persembahan dari keluarga Julius Marbun dari sektor 4.
Shalom. Kalau di sini diingetin kalau ditulis di 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Firman lagu ini mengingatkan kalau kita terjadi pergumulan hebat, ingat, kalau sebagai orang percaya, ingatlah Tuhan yang akan menolong kita waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 7 April 2024. Pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Kuasi Modogeneti. Artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Dengan topik kita hidup di dalam terang, marparange di bagasan hati goran. Sada Yohanes sada ayat sada 1-2 bindu 2 ayat 2.
himbauan untuk menempati tempat duduk. Untuk menjalankan peribadatan dengan tertib dan nyaman, dihimbau kepada semua warga Jemaat HKBP Mampang Perapatan yang telah datang lebih dahulu untuk mengisi tempat duduk di depan yang masih kosong. 3. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 7 April 2004 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama. Kita akan menyerahkan persembahan kedua dan amplop persembahan bulanan atau tahunan dimasukkan ke dalam kotak khusus persembahan bulanan tahunan setelah khotbah ke depan altar. 4. Amplop Gotilon dan tahun Oikumene inklusif tahun 2024. Hari ini Minggu 7 April 2024, minggu pertama. Kita akan menyerahkan amplop Gotilon dan tahun Oikumene inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan saat bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 5. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 14 April 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 6. Perkenalan calon situa. Hari ini Minggu 7 April 2024 di ibadah pukul 9.30 WIB akan diperkenalkan calon situa WIB kepada semua warga jemaat, dan sesudah warga jemaat ini di ibadah pukul 9.30 calon situa bersama keluarga diundang untuk maju ke depan untuk diperkenalkan kepada jemaat. Nama calon situa: 1. Hisar Parulian Pandiangan dari WIB 1. Arta Dame Marito Tampu Bolon dari sektor 1. Nyonya Sigalingging Romida Borus Siringoringo dari sektor 2. Pentus Sihite dari sektor 3. Nyonya Simatupang Luciana Hernawati Boru Pakpahan dari sektor 4. Nyonya Situa Nadia Rina Magdalena Violeta Boru Samosir dari sektor 5. Nyonya Pangaribuan Vera Evelyn Boru Tajulu dari sektor 5. 7. Rapat Majelis HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 17 bertempat di konsistori akan diadakan rapat Majelis HKBP Mampang Perapatan yang dipimpin Pendeta Resort untuk pemilihan Majelis Perbendaharaan, Bendahara, Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu dan Pembanding Remaja, Dewan Marturia seksi-seksi, Dewan Diakoni beserta seksi-seksi. Mari kita doakan supaya kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. 8. Perayaan Kebangkitan Perempuan HKBP Mampang Perapatan. Sesuai hasil rapat Huria Minggu 17 Desember 2023 akan diadakan perayaan Kebangkitan Perempuan pada Minggu 21 April 2024 adalah puncak perayaan Kebangkitan Perempuan. Adapun kegiatan pra Parheon sebagai berikut. Minggu 7 April Basar, Minggu 27 April Seminar Wanita How to Manage Your Money, Minggu 5 Mei 2004 Cek Kesehatan, lanjutkan dengan latihan KUR. 9. Pendaftaran Sekolah Alkitab Perempuan atau SAP Distrik. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Sekolah Alkitab Perempuan SAP Distrik 8 DKI Jakarta tahun ajaran 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Bagi anggota jemaat khususnya kaum perempuan Huria yang ingin mendaftarkan dapat menghubungi Sekretaris Huria Situa Besa atau Bing. 10. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa amplop persembahan tahunan 500 eksemplar dan amplop persembahan diakoni 500 eksemplar. Kepala ADO dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 11. Pembagian takjil sesuai dengan program diakoni Huria dalam tahun Okumene Inklusif 2024 telah dilaksanakan dan akan berlangsung pembagian takjil pada Minggu hingga Senin 7-8 April di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Pemberian cenderamata.
Hari ini Minggu 7 April akan dilaksanakan pemberian cenderamata dari gereja untuk keluarga Situare Besar Nadia sebagai penghargaan kepada Situare Besar Nadia, Majelis HKBP Mampang Perawatan yang telah meninggal dunia saat masa aktif pelayanan. Cenderamata akan diberikan setelah warta kepada perwakilan keluarga. 13. Penjemaatan penggalangan dana Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk yang pertama janji iman atau silua, 2. silua kategorial ama, perempuan, lansia, sekolah minggu, remaja atau sebulung, 3. cerengan atau tabungan untuk sekolah minggu dan remaja, amplop persembahan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif setiap warga jemaat, basar, jadwal basar terlampir, 6. penataan ruangan terbuka hijau kawasan gereja atau penjualan pot dan tanaman, 7. donatur internal dan eksternal, 8. merchandise dan iklan, payung, tumbler, kaos, PIN Distrik 8, PIN emas, dan iklan berjalan. Untuk informasi lebih lanjut, panitia akan menjematkan pertanyaan week dan kategorial. 14. cuti melahirkan sesuai surat permohonan untuk cuti melahirkan dan persetujuan pimpinan HKBP Distrik 8 Jakarta, Reses HKBP nomor 135 D8 DKI SC 4 2004 bahwa Pendeta Suryani Ida CIT STH akan cuti melahirkan terhitung tanggal 8 April 2024 sampai 8 Juli 2024. 15. calon warga jemaat atau ruas parguru HKBP Mampang Perawatan mulai hari ini Minggu 7 April diterima menjadi calon warga jemaat HKBP Mampang Perawatan atau ruas parguru, yakni Joshua Luki dari anak Lau Kian Choi yang datang dari gereja GBI, alamat Blok H nomor 32 Taman Galaksi, Jaka Setia, Bekasi Selatan. Mari kita doakan supaya yang bersangkutan dimampukan untuk mengikuti kegiatan sesuai aturan-peraturan yang berlaku dan dapat segera menjadi jemaat penuh. 16. berita duka cita, telah meninggal dunia hari Selasa 2 April 2004 Esther Rotua Panjaitan, usia 70 tahun, lahir 20 Januari 1954 dari Wik 2. Pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis 4 April 2004 di TPU Hutanamora Sitorang yang dilayani HKBP Hutanamora Resort Sitorang Distrik 4 Toba. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak, dari Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, dari Amsal 3 ayat 2. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan pada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, dari Efesus 4 ayat 32. Ruangan terlampir, persembahan dan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 440 sambil kita serahkan pelian 1A dan 1B. Terpujilah, agungkan Tuhan kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari Minggu Quasi-Modogeniti hari ini tertulis di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10 dan pasal 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ayat 2. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Allah adalah terang. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah hari ini di Minggu Quasi-Modogeniti adalah kita hidup dalam terang. Nats ini adalah kesaksian dari Yohanes murid Tuhan Yesus tentang siapakah Yesus di dalam kehidupannya. Yang dia saksikan adalah apa yang dia alami, dia rasakan, dia perhatikan. Jadi dia bukan hanya memberitakan tentang sesuatu hal apa yang dia dengarkan dari orang. Justru yang dia saksikan, yang dia beritakan adalah Yesus itu adalah terang dunia yang telah membawa manusia dunia keluar dari kegelapan karena dosa. Hal itu dinyatakan ketika Yesus mau mati, mau disalibkan dan bangkit. Kebangkitan Yesus adalah sebuah proses mengalahkan kegelapan. Dosa adalah gambaran kegelapan di mana manusia tidak merasakan ketentraman,
tidak merasakan kenyamanan, penderitaan, selalu bergumul tanpa pengharapan, selalu menderita tanpa pengharapan. Berdoa pun tidak ada artinya kalau kita masih belum ditebus oleh Tuhan. Maka ini disaksikan untuk membawa jemaat mula-mula yang menghadapi ajaran sesat, yang mengarahkan mereka untuk berbalik dari Tuhan. Maka Yohanes di sini menyaksikan, dikatakan di ayat 1, apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi kalau dikatakan Amang dan Inang, yang kami raba dengan tangan kami, bukti kebangkitan Tuhan Yesus adalah kubur kosong, membuktikan dia hidup. Yang kemudian juga adalah para perempuan yang melihat kubur kosong itu, kemudian mereka disuruh untuk memberitakannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama sekali dijumpainya adalah Petrus, yang ternyata juga bukti kebangkitannya ketika Tuhan Yesus sedang berjalan ke Emmaus. Ada 2 orang murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mengenal Yesus, tapi ketika mereka sedang makan, Yesus berdoa, memecah roti, baru 2 murid ini sadar bahwa yang bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Yang bukti kebangkitan Tuhan Yesus yang bisa disaksikan, yang didengar, disaksikan, diraba adalah ketika Thomas diminta oleh Tuhan Yesus untuk meraba lubang bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus. Maka itulah yang dia nyatakan, apa yang dia imani, apa yang dia lihat, itu yang memproses dia menjadi orang yang kuat, yang berangkat ke tengah-tengah dunia ini tanpa memperdulikan bahaya dan ancaman apapun, karena dia meyakini dan mempercayai Yesus adalah terang dunia yang membawa kehidupan di tengah-tengah kekacauan dan kegelapan. Maka melalui nats ini Amang dan Inang, kita diajak ketika Yesus adalah terang dunia, Allah adalah terang dunia. Bagaimana kita menerima Yesus sebagai terang dunia? Apa bukti kita menerima Yesus sebagai terang dunia? Melalui nats ini ada beberapa hal yang dikatakan. Yang pertama adalah memiliki persekutuan yang erat dengan terang. Kalau bulan bersinar, sesungguhnya sumber dari terang bulan itu bukanlah bulan sendiri, tetapi dia memancarkan sinar matahari. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada terang, sesungguhnya dalam kehidupan setiap hari kita harus pancarkan terang Kristus. Melalui apa? Yang pertama tadi adalah persekutuan yang erat dengan Kristus. Di ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jadi orang yang percaya, orang yang mau menyaksikan tentang Kristus adalah terang, maka dia harus hidup di dalam terang itu, memiliki persekutuan yang erat dengan Kristus. Banyak hal yang membuat kita menjauh dari Kristus. Kita masih ingat Amang dan Inang, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ada 3 pencobaan. Dan itu kita hadapi, kita alami sampai saat ini. Yang pertama Amang dan Inang sesuai dengan Matius 4 itu, yaitu kalau mau memperoleh sesuatu itu kita harusnya bekerja keras. Jangan cari gampang, jangan cari cepat. Justru dunia saat ini mengajak kita cari gampang saja, cari yang paling mudah saja. Dunia menawarkan saat ini cari jalan pintas. Kalau iblis kan mengatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jadi memang kalau dari segi kecepatannya memang ini kan instan, hidup yang instan. Kalau boleh anak tidak usah melalui proses, cepat-cepat saja.
Kalau boleh rezeki yang instan, tiba-tiba ada yang memberi tanpa bekerja keras. Kalau boleh hidup ini seperti sulap, simsalabim, langsung ada. Kita senang, kita bangga dengan keuntungan-keuntungan tanpa melalui kerja keras. Itulah yang ditawarkan dunia saat ini. Ini yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa juga kan amang inang maunya cepat-cepat saja dijawab. Apa yang kita minta hari ini Tuhan langsung memberikannya, tidak usah pakai proses. Yesus mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya carilah rotimu dengan benar. Ikutilah proses. Bekerjalah sesuai dengan aturan. Yang kedua, godaan iblis yang sering kita hadapi saat ini adalah seperti godaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Terjunkan dirimu dari hubungan bait Allah. Ini apa ini Amang dan Inang? Ini tentang roh nekat. Jadi ini kan mempengaruhi kehidupan saat ini. Nekat melakukan apa saja, toh Tuhan akan menolong kok. Jadi kalau kita melakukan tanpa prosedur, tanpa aturan, kalau misalnya tiba-tiba terbentur dengan masalah, kita cara terbaik adalah berdoa. Toh Tuhan nanti akan menolong kita. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, jangan kamu cobai Tuhan. Roh nekat ini sekarang Amang dan Inang menguasai juga lebih banyak kaum muda. Roh nekat ini menguasai lebih banyak kaum muda. Nekat punya uang walau cara yang salah. Jadi banyak sekarang pingin punya uang, anak sekolah juga seperti itu. YouTuber bermunculan karena Facebook juga membayar kalau semakin banyak pengikutnya dan yang menonton. Akhirnya dibuatlah tontonan juga yang kurang santun atau bahkan menyalahi etika masyarakat. Tidak masalah, ini namanya nekat. Yang penting ada uang, yang penting tambah kekayaan, bisa beli ini beli ini. Jadi orang bersembunyi, orang menyembunyikan jati dirinya dengan memampangkan kepalsuan. Saat ini banyak memakai barang-barang branded, itu sepertinya menaikkan harga diri tanpa melalui jalur. Firman Tuhan mengatakan jangan pernah tinggal dalam roh nekat. Itu akan membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan berdusta kepada Tuhan. Kita akan mencobai Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kartu truf. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Ini namanya roh mumpung. Mumpung ada kesempatan, lakukan. Mumpung ada kesempatan, cari. Mumpung ada kesempatan, raih. Memakai kesempatan tetapi tidak pada tempatnya dan tidak pada aturannya. Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghadapi ini? Roh truf, roh aji mumpung, roh nekat, bagaimana kita menghadapi ini? Jalin persekutuan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah terang. Di dalam terangnya yang menyelamatkan, Tuhan itu mengatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Cintai persekutuan, berdoa, cintai Alkitab. Sesibuk-sibuk apapun, Alkitab itu tetap buku yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekarang banyak ahli-ahli menyusun kata-kata mutiara, tetapi bukan kata-kata yang menyelamatkan. Karena yang membuat adalah manusia biasa yang juga menghadapi masalah dan pergumulan, yang lebih suka juga instan. Nah, ini mengajak kita semua, kita sudah menerima terang itu, maka pancarkan terang itu, miliki terang itu. Bersekutulah dengan Tuhan.
setiap saat. Yang kedua, melalui nats ini, memiliki persekutuan yang baik dengan sesama. Di ayat 7 dikatakan, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, sesungguhnya Yesus Allah sudah menghancurkan tembok-tembok pemisah antara kita semua. Jadi kita sering dipisahkan, kita saat Tuhan sudah merubuhkan tembok, justru kita sering membangun tembok yang memisahkan kita dengan sesama kita, memisahkan kita dengan orang lain. Apa itu tembok yang kita bangun saat ini? Iri hati, kecemburuan, kesombongan. Apa tembok yang kita bangun saat ini? Keegoan kita. Molotadok, kalau kita sudah mengatakan kepada orang lain, Amang dan Inang, kau berbeda dengan aku, kita sedang membangun tembok kembali. Saat Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan kehidupan, Dia bangun jembatan. Jembatan adalah penghubung antara pulau satu dengan pulau yang lain. Kristus melalui kematiannya sudah menghubungkan kita semua. Bukan hanya menghubungkan antara sesama manusia, tapi menghubungkan antara kita dengan Allah. Kecenderungan kita adalah kita membangun tembok ketidakpedulian. Kita membangun tembok memisahkan kita dengan yang lain karena kita berbeda. Justru di Galatia 3:28 dikatakan, Amang dan Inang, bahwa kita semua adalah satu di dalam Kristus. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan adalah sama. Di Mazmur 133 ayat 1-3 tadi dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara hidup rukun. Dikatakan seperti embun Hermon yang turun ke Sion, di mana di sana turunnya embun ini mempengaruhi. Sebenarnya Gunung Hermon dan Sion itu agak jauh. Jadi Amang dan Inang yang sudah pernah ke Yerusalem mengunjungi Sion atau Hermon, kita bisa melihat bagaimana perbedaannya. Bagi yang belum pernah seperti saya, mungkin kita bisa searching di Google berapa jauhnya itu. Ada lebih 400 km. Jadi mengapa dikatakan bisa pengaruh dari embun Hermon itu mempengaruhi Sion? Hermon itu lebih tinggi dari Sion. Jadi ketika embun itu mulai semakin menurun ke arah Sion, itu akan mempengaruhi daerah pertanian. Itu sebabnya dikatakan orang yang bisa saling duduk, bisa saling menerima, saling menghargai, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Dia akan mendatangkan sukacita bagi orang lain. Hidup ben Amang dat Inang, saya didok do songono didok na tua-tua. Mulai berbeda-beda di tengah keluarga, dah udah paso-paso. Mulai berbeda-beda, mulai maholan namar sol, dia kan namar dong sahuta, dah udah paso-paso. Orang yang suka percekcokan dan orang yang suka perkelahian itu biasanya jauh dari berkat Tuhan. Tadi pemazmur sudah melambangkan bagaimana berkat itu menurun dari yang tinggi yang kerendah. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Di Efesus 2 ayat 13-14 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang dahulu jauh, sekarang kamu sudah dekat di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang namanya perbeda-bedaan. Kalau Tuhan saja tidak mau membeda-bedakan kita, bagaimana mungkin kita yang adalah manusia berdosa masih mau membeda-bedakan diri dengan orang lain? Karena status sosialkah?
karena pekerjaan kah, karena latar belakang keluarga kah. Tuhan sudah mendekatkan kita semua di dalam anugerah Tuhan. Kita sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama menerima anugerah. Maka Mang dan Inang, kalau pengkhotbah mengatakan di pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau kita berasal dari tempat yang dingin, kalau dekat-dekatan itu menghangatkan. Kalau kita punya masalah, ketika kita punya teman berbagi, maka beban kita berkurang. Kalau kita memiliki pergumulan, kalau kita mau mengangkat beban yang sangat berat, kita membutuhkan orang lain, beban ini lebih ringan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Walau memang Amang dan Inang, kalau dalam pembagian kita berpikir mungkin ya kan, kalau misalnya kita dapat THR, maunya kita sendiri yang pegang, jangan bagi-bagi. Sama suami juga jangan bagi-bagi, sama anak juga jangan bagi-bagi, ya kan? Kalau kita punya keuntungan, maunya hanya kita sendiri, gak usah bagi-bagi sama yang lain, itu namanya pelit. Justru kan kalau orang yang suka berbagi, biasanya lebih muncul rasa suka, rasa senang. Coba kamu Mamang dot ina. Oti penadong dihita, ale mulut bagi tu jolma. Asing do pakorhonna dohot molo tiup terus. Kan itu perbedaannya. Apa perbedaan sungai dan sumur? Sungai itu datang hujan tidak akan banjir. Kering pun kalau musim kemarau, kering pun dia. Kalau musim kemarau, walaupun sepertinya airnya surut, tapi tidak pernah kering. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya akan hidup dan hijau. Beda dengan sumur. Kalau sumur itu, kalau musim hujan, dia meluap. Tapi kalau tidak hujan, dia kering kerontang. Dia tidak mau berbagi. Maka biarlah hidup kita dikatakan jalin persekutuan dengan sesama. Ketika Tuhan sudah menghancurkan tembok pemisah, jangan lagi mau membangun tembok yang memisahkan kita dengan yang lain. Karena apa? Darah Kristus menjauhkan yang jauh, mendekatkan yang jauh. Yang ketiga, yang terakhir, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, kita diajak, orang yang sudah hidup di dalam terang Kristus adalah orang yang mau menyadari dan mengaku dosanya. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amang dan Inang hidup dalam terang, mengetahui apa yang dia lakukan, baik atau benar. Orang yang hidup di dalam terang Kristus akan mampu dituntun menyadari dosanya, tapi tidak cukup hanya menyadari. Dia harus bergerak mengaku dosanya. Karena apa? Karena memang kita semua adalah orang-orang berdosa. Maka Mang dan Inang jika berdosa, jangan malu datang pada Tuhan. Jika kita memiliki dosa yang tersembunyi, itu akan menggerogoti tubuh kita, hati kita, pikiran kita. Kita akan terbawa ke dalam trauma-trauma yang menyusahkan hati kita. Karena memang dosa itu punya ekor. Punya ekor. Kita akan memiliki rasa bersalah yang mengikuti kita kemanapun kita pergi, kalau kita tidak mengakuinya kepada Tuhan. Tuhan memberikan jaminan, orang yang mengaku dosa, dia akan memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak boleh mengatakan, dan buidohonot tamang dot inang, dak kiau merdosa. Dan buidohonot tamang dot inang, dak kiau salah.
Molotadok soni sasitongna pergabus do debata. Pergabus do Jesus. Molotadok dakia hita merdosa dohok salah. Karena apa? Karena dosa manusialah maka Yesus harus datang ke dunia ini. Disalibkan, mati, dan dikuburkan dan bangkit. Jadi kita semua adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dosa. Maka ketika kita berdosa, bersegeralah menghadap Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan adalah terang hidup kami yang membawa kami keluar dari kegelapan menuju keselamatan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam terang itu, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga mampu menyadari dosa kami dan mengaku dosa kami. Berkatilah jemaat-Mu semua Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Banyak hal yang mereka pergumulkan yang bisa melemahkan iman, baik dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam hubungan dengan anak, dalam mencari pekerjaan, mencari kebutuhan hidup, dalam kerinduan atas anak, kerinduan atas rumah tangga yang baik. Tuhanlah yang bersama-sama memenuhi kebutuhan jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah kasih setia Tuhan juga menaungi langkah mereka setiap saat dan ajar mereka mensyukuri kebaikan Tuhan. Kami juga bawakan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, biarlah pernikahan mereka berdasar di dalam Kristus, bergumur, berjuang di dalam Kristus. Kami juga bawakan kepada-Mu Tuhan semua program yang berlangsung di dalam minggu ini, biarlah kami memperoleh tuntunan dari Roh Kudus sehingga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga membawa kepada-Mu jemaat-Mu yang meninggal dan telah diantar ke tempat peristirahatannya. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkannya dan beri kekuatan dan sukacita dalam mencukupi segala hal dalam kebutuhan sampai ke tempat pemakaman juga Tuhan yang mempersatukan keluarganya. Kami juga bawakan kepada-Mu Tuhan para calon sintua yang akan diperkenalkan pada minggu siang nanti. Tuhanlah yang memampukan mereka untuk mengikuti proses perjalanan pengajaran supaya mereka benar-benar menjadi pelayan yang mencintai Tuhan dan mencintai gereja-Mu. Kami juga bawakan kepada-Mu Ruas Parguru yang akan mengikuti proses pembelajaran sehingga dia mampu dan mengikuti aturan yang berlangsung di HKBP. Berikan dia ketekunan, berikan dia juga sukacita, dan itu tidak menjadi beban bagi dia. Terima kasih Tuhan, dalam seminggu ini kami akan melaksanakan pekerjaan kami yang baru, pergumulan, dan mungkin akan berjumpa dengan berbagai kelemahan, tetapi di dalam Tuhan kami akan memperoleh kekuatan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan menyerahkan persembahan kedua dan persembahan keluarga bulanan. Yang akan memberikan persembahan bulanan nanti akan dipandu oleh Sintua. Kotak persembahannya untuk pelian bulanan hanya 1 di tengah, jadi nanti akan diatur Amang dan Inang. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Itulah kehendak Yesus.
bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Yesus beri pertolongan dan jaga hatiku, agar selalu bersinar meniru Tuhanku, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu.
proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian.